kanon, tapi kalian ambil di gereja kalian dikatakan itu untuk kalian. Sementara jelas Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Dan Paulus membatalkannya untuk orang yang tidak pegang. Dan kalian bukan Bani Israel. Kalian ini bukan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi yang memegang kitab mereka tidak pernah mengatakan bahwa semua nubuatan-nubuatan itu cocok dengan Tuhan kalian. Nah, cinta kalian bertepuk sebelah paha. Sementara kalian menuduh kami yang tidak ada korelasinya, tidak ada kepentingan harus diakui oleh orang Yahudi. Justru kami umat Islam dilarang untuk percaya kepada orang Yahudi. Apa yang kalian bawa di hadapan umat Islam terkait agama kalian itu urusan kalian. Tapi ketika kalian di ruang publik, hak kami mereaction. Ketika kalian bilang kitab Taurat itu punya kalian, apa urusan Taurat dengan kalian? Siapa kalian? Bani Israel? Ada data-data yang menunjukkan kitab Taurat diberikan kepada Bani Kunarion seperti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang Uni Rifa mereaksi klaim-klaim yang selama ini diklaim umat Kristen tentang kitab Taurat yang seharusnya diperuntukkan untuk umat Israel, bukan untuk umat Kristen. Dan bagaimana kitab yang setiap tahunnya yang selalu direvisi dan banyaknya kontradiksi selama ini. Sampai-sampai ada 2 orang Kristen di sana tantrum dan kejang-kejang mendengar penjelasan Uni Rifa. Nah, singkat cerita, mari kita simak videonya. Tidak jelas siapa yang mengkanon, tapi kalian ambil di gereja kalian dikatakan itu untuk kalian. Sementara jelas Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Dan Paulus membatalkannya untuk orang yang tidak pegang. Dan kalian bukan Bani Israel. Kalian ini bukan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi yang memegang kitab mereka tidak pernah mengatakan bahwa semua nubuatan-nubuatan itu cocok dengan Tuhan kalian. Nah, cinta kalian bertepuk sebelah paha. Sementara kalian menuduh kami yang tidak ada korelasinya, tidak ada kepentingan harus diakui oleh orang Yahudi. Justru kami umat Islam dilarang untuk percaya kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan, baik di kitab kalian, baik Tuhan kalian sendiri mengatakan, orang Yahudi itu kebanyakan dari mereka itu suka mendengar kabar bohong dan berbicara sesuatu yang tidak ada dasarnya. Yesus sendiri mengatakan mereka ular beludak. Kalian percaya kepada ular beludak, kami tidak. Kami percaya kepada Nabi yang diutus bernama Muhammad ibnu Abdullah, yang kalian pun tidak bisa membantah kenabiannya dengan challenge yang sudah kami berikan dari dulu. Contoh, tunjukkan satu bukti Nabi saya pernah berdusta. Tidak pernah kalian tunjukkan. Saya bisa tunjukkan Paulus, bahkan Yesus pun saya bisa tunjukkan dia berdusta. Mengutip kitab yang salah kutip. Mengutip kitab ayat yang tidak ada. Mengatakan oleh karena dustaku. Jelas Paulus ataupun Yesus terbukti berdusta secara ilmiah. Nabi saya, pernah nggak kalian bisa membuktikan dia berdusta? Saya tidak boleh bodoh. Maka supaya saya tidak bodoh, tidak bisa tidak menerima begitu saja, maka saya harus menggunakan otak. Cara saya menerima mana yang benar mana tidak. Saya lihat orangnya yang bicara. Kalau ada orang mantan penjahat ngaku bertobat, belum tentu itu betul. Pasti ada motifnya. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah jahat dari hidupnya, dari kecil sampai dia besar, bahkan sampai menjadi nabi pun tidak pernah ada bukti dia pernah berbohong, kenapa saya harus tolak? Gitu ya. Bukti bahwa mayoritas kalian itu penyembah setan adalah buah perbuatan kalian. Berapa banyak di antara apologet kalian yang menjadi penghujat, yang terang-terangan menghujat, yang kabur ke luar negeri? Coba kalian buktikan kalau saya pernah menghujat, asal kalian mampu membuktikan saya penghujat. Itulah kalian. Nah, jadi kalau kalian tidak mampu diskusi ilmiah, minimal jangan pertontonkan bahwa kalian penyembah iblis dengan kelakuan kalian. Kebencian yang kalian tunjukkan kepada umat Islam hanya akan membuat umat Islam semakin cinta kepada agamanya. Dan mudah-mudahan orang Kristen yang berpikir berotak cerdas tahu, waduh ternyata Kristen begini kelakuannya. Maka gagallah semua tuduhan terhadap umat Islam bahwa kami adalah orang-orang yang radikal.
Perhatikan, saya punya banyak screenshot bagaimana komentar jahat dari umat Kristiani. Kalau kalian bilang umat Islam juga jahat, ayo kita buktikan jahat bagaimana itu keyakinan kalian. Kalau dikatakan Tuhan kalian mati, betul kalian percaya Tuhan kalian terkutuk, kalian percaya. Mana kau lari Kami diskusi? mengutip, Mana kau bernarasi? saya nggak sama Tadi kamu, pertanyaannya saya lagi kita ngomong sama penuhi orang di bawah. mana? Saya ini ngomong bukan sama kamu, Mayor. Kalau sudah ada perjanjian hatuha di antara kita, aku akan fokus sama kau. Tapi aku belum ada perjanjian hatuha dengan kau, satu. Yang kedua, hakku bicara di room muslim ini lebih baik mensiarkan Islam ketimbang mendengarkan ocehan kalian yang tak ada data terkait agama kalian. Karena aku adalah seorang muslimah, prioritasku adalah mensiarkan Islam, mensondingkan berulang-berulang. Kecuali ini Komal Kristen, wajar kalian sampaikan agama kalian. Ya, nah ketika kau sudah membuat perjanjian denganku, ada tema, ada timer, mari kita angkat. Tema apa yang mau kau bahas? Kau terikat denganku nanti kalau diskusi. Tapi kalau cuman ocehan-ocehan nggak ada dasar, ngapain aku harus dengarkan? Jangankan kau, Yonatan Purnomo, seorang doktor yang mengeluarkan jurnal ilmiah, bahkan reputasi jurnalnya itu Scopus, jurnal internasional, Scopus 1 ya kalau nggak salah. Bilang kitab kalian itu banyak salahnya. Bahkan LAI itu menggunakan kitab yang tidak kanon. Kau pula yang mau kudengarkan. Siapa kau, Kak Major? Jangan-jangan kau nggak tahu Wana Septuaginta apa itu teks Mesora. Sedangkan Yonatan Purnomo saja itu sudah viral mengatakan kitab kalian tidak kanon. Siar aja, fokus aja siar. Kamu bukan bos saya bukan budak. Saya mau apapun yang saya katakan. Jangan bahas agama Suka-suka lain. saya dong. Saya bahas agama lain. Saya bahas di sini. Kenapa? Kau jadi Siapa orang. kau? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Siapa? Aku Rifa. Aku adalah orang yang belajar. Gaskan. Apa kau jadi kayak guguk? Kayak gini lah kalian punya roh kudis nih kayak gini. Kalian kalau punya roh setan gini kalian. Dengar, Aku tadi bilang siar itu artinya menyampaikan bahwa inilah agamaku benar, agama kalian yang tidak benar. Contoh, kau tidak mampu membuktikan kitabmu itu apakah betul penulisnya Matius atau tidak. Bisa nggak kau buktikan kalau penulis kitabmu Matius? Bisa kau tunjukkan? Ya udah ngapain kau kesini? Kalau kau tidak mampu menjawab pertanyaan umat, oh saya jelas, saya narasumber di Komal ini. Kau siapa? Siapa kau mau dibuktikan coba? Kenapa kau? Kau siapa? Kau emangnya siapaku? Kau Apa siapa? urusanmu? Aku Oh. narasumber di Komal ini. Bahkan Saya aku bisa jadi Kristen. Tuhan di Komal Kenapa? ini. Saya Kristen, kenapa? Pandi, turunkan laki-laki ini. Nggak ada guna dia, nggak ada otak. Mulutnya kayak sampah. Nah, ini kalian nih. Bukti kalau kalian penyembah iblis adalah kalian tidak mampu membantah argumen saya, terbakar ketika saya jelaskan bongkar apa yang ada di kitab kalian. Saya katakan sekali lagi, Yonatan Purnomo mengatakan bahwa kitab kalian tidak kanon. Bukan saya kutip perkataan Yonatan Purnomo. Siapa Yonatan Purnomo? Seorang ahli teologi, fasih bahasa Yunani, fasih bahasa Ibrani. Kau siapa, Sinambela? Kau jangankan fasih bahasa Ibrani, terjemahan pun kau kadang-kadang mungkin bisa tersesat. Kau pula mau menghalang-halangi kami diskusi akademis di sini. Siapa kau? Saya bisa jadi tuan di sini karena tuan artinya adalah kurios. Bahkan pemilik keledai di kitab kalian itu adalah kurios. Saya pemilik Komal ini sekarang, ya saya bisa turunkan, bisa naikkan siapapun di sini. Minta tolong kalian sama Tuhan kalian, nggak bisa kalian naik, nggak bisa kalian turun kalau tidak seizin saya. Buktikan itu. Minta tolong sama Tuhan kalian, bawa Roh Kudus kalian. Saya di Komal ini bisa atur siapa yang turun, siapa yang naik. Paham kalian? Kalian pikir kami ini mau dijajah sama kalian? Kalian masuk Komal kami, ngatur-ngatur kami. Siapa kau? Dosenku kau? Kalian tidak siap mendengarkan kebenaran. Itu urusan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami harus tegas? Kenapa kami umat Islam harus tegas? Kami tidak mengizinkan namanya pembodohan dan penyesatan. Ketika diajak diskusi akademis, mencret kalian. Ditanya baik-baik, nggak mampu menjawab. Bertanya pun kalian salah. Saya katakan sekali lagi, apa yang kalian bawa di hadapan umat Islam terkait agama kalian itu urusan kalian. Tapi ketika kalian di ruang publik, hak kami mereaction. Ketika kalian bilang kitab Taurat itu punya kalian, apa urusan Taurat dengan kalian? Siapa kalian? Bani Israel? Ada data-data yang menunjukkan kitab Taurat diberikan kepada Bani Kunarion seperti kalian. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa orang di luar Yahudi itu sama seperti Kunarion. Guguk. Kalian siapa? Ada orang Yahudi mengakui kalau kalian itu juga memiliki kitab itu. Ada bukti-buktinya. Itu yang diminta Fandi. Naik ke sini nggak mampu berargumentasi, malah kejang-kejang kesetanan. Terbukti kalian penyembah iblis.
Bantah lisan saya ini. Kalau tidak mampu membantah, kalian jedotkan kepala kalian ke dinding. Itu urusan kalian, tidak ada urusannya dengan saya. Saya buktikan dengan akademis bahwa ketika kalian mengklaim kitab itu punya kalian, itu klaim sepihak kalian. Pertanyaannya adalah siapa kalian? Bani Israel. Bisa kalian membuktikan kepada kami kalau kalian berhak atas kitab itu? Bisa kalian buktikan kepada kami bahwa rabi-rabi Yahudi mengklaim bahwa kitab itu juga untuk kalian? Saya kasih tahu. Ada dalil dalam kitab Taurat itu bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kalian mengklaim tidak masalah, tapi jangan di hadapan kami kalian menipu kami. Kami tidak akan izinkan kalian menipu. Komal ini anti penyesat, anti penipuan. Kalau kalian punya ilmu naik ke atas, tapi kalian jelaskan dulu. Coba tunjukkan kepada kami siapa yang mengkanon kitab kalian. Siapa penulis kitab kalian? Ngerti kalian? Ngaku-ngaku punya tapi nggak tahu asal-usul kitab kalian. Yonatan Purnomo saja mengatakan LAI itu menggunakan kodeks yang tidak kanon. Kalian pula yang bukan siapa-siapa jemaat awam mau mengajari kami umat Islam. Belajar kalian. Coba kalian ngerti nggak apa itu Septuaginta? Naik ke atas yang Kristen. Jelaskan itu kalau memang kalian lebih berilmu dari saya. Tidak perlu saya harus membanggakan diri, tapi saya membuktikan saja kalau kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Naik kalian ke atas. Ahli kalian, pendeta kalian, naik kalian ke atas. Bantah kata-kata saya. Nggak usah berantam-berantam kayak mama-mama di pasar kau. Laki-laki tapi kelakuan kayak mama-mama. Kalau mau berantem kita ketemunya di ring tinju. Ya Jimmy Sinambela, mulutmu kayak perempuan, mulutmu yang keluar sampah. Kenapa kau tantrum di komal orang Islam? Kesurupan setan kau barusan ya? Lucu. Tidak mampu membantah malah kesurupan. Jelaskan saja, kau ngerti apa tentang Septuaginta? Siapa penulis Septuaginta? Jelaskan kepada kami umat Islam. Bagus-bagus kau ngomong. Itu pun kalau kau tahu, kalau nggak tahu diam kau sudah. Bagus kak, bagus itu kak, gas terus dia, biar tahu dia. Itu ada satu lagi nanti kak, kapan-kapan itu ada Mika dia host dari itu juga kak, dari Kristen juga dia. Semalam masih dibully-bully aja pak. Orang bukan saya sih, saya nonton aja sih semalam. Bang Toko Muslim atau Kristen bang? Muslim. Ya. Ya, di mute dulu bang ya, di mute dulu ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan naik typing di bawah yang Kristen, aku Kristen bang, supaya dinaikkan. Ya teman-teman Ini di mau sholat asar ya, habis siap, ini ya. siap. Teman-teman dikencangin tap-tapnya ya, biar komalnya kuat. Untuk teman-teman Kristen, silakan kalau mau naik kirim permintaan. Yang Muslim standby dulu, kawan-kawan Muslim ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Nah kan? Tap-tap layar ya. Pandi, kau mau kali diatur perempuan. Di mana sih harga dirimu sebagai laki-laki? Disuruh turunkan kau turunkan. Dia narasumber saya, Bang Jimmy. Gimana Emang cerita? saya ada bicara tadi agama saya. Kenapa kau turunkan? Ada saya menghujat kau. Anda Ada saya ribut merendahkan perempuan. kau. Kayak anak gadis. Bukan begitu, Pandi. Dia Gadis tadi ini komal begini, diskusi begini. akademis, bukan komal anak gadis. Bukan. Begini, Pandi. Saya tidak mau jadi tersangka. Lidah saya tidak bisa menjamin. Jadi sebelum saya jatuh jadi Iya, dalam kau nggak bisa tersangka- menjamin, kau nggak punya kudus. Tuh kan, nggak Kenapa punya kau kudus kan? kepanasan kau, Dek? Kau Adek yang Ripa? kepanasan. Kau tengok tuh rambutmu kebakar itu. Kau nggak lihat rambutmu terbakar itu? Pori-porimu semua udah ketutup. Nggak tengok kau udah panas kau itu kan? Naik-naik ke sini kok curhat kau. Kayak anak gadis. Naikkan lagi Fandi, saya mau merukiah dia. Naik kau Jimmy Sinambela. Tapi kau jangan kayak anak gadis. Pandi, ku bilang sekali lagi sama kau ya, Pandi. Jangan kau kayak anak gadis lah. Kau jangan kayak perempuan kau, Pandi. Laki-laki kau. Aku pula. Kau laki-laki atau perempuan? Saya tanya dulu. Baluap. Pandi, kau laki-laki atau perempuan? Aku adalah pendekar anak buah Yesus yang mengajarkan supaya ajaran Yesus itu jangan menyimpang. Pandi, tahu kalau cerita tentang agama saya nggak bodoh. Karena tertulis di Alkitab saya,
Bapak maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Di aja mana pedoman tertulis saya. di kitabmu Aduh. itu? Di kitab apa tertulis? Di kitabmu yang mana? Kenapa, Dek? Mau masuk Kristen kau? Di kitab ngapain aku nyembah manusia? Mau masuk Kristen kau? Kenapa kau penasaran dengan Ngapain? kalimat itu, Dek? Penasaran. Adek, kenapa kau Aku ingin penasaran? membuktikan kalau kau itu Siapa? bukan pendusta. Kau siapa? Kau siapa? Oh, saya narasumber di sini. Oh, Bahkan saya gitu. katakan kalau aku bilang Van diturunkan, kau diturunkan. Begini, kau- Minta tolong kau sama Yesus, kau nggak bisa naik lagi ke sini. Begini, kau buktikan aja Gimana? agama Kau aku mau benar. naik atau Saya mau dengar kau buktikan aja mau di sini agamamu. atau enggak? Oh, ini saya lagi buktikan. Mau di Ya, sini enggak? Buktikan aja Mau di sini agamamu enggak? benar. Saya Yaudah, mau dengar. diam kau. Aku buktikan bahwa Al-Quran Ya. benar. Diam kau ya. Baik, bukti bahwa Al-Quran itu benar adalah tidak ada tiruan Al-Quran seperti Bible yang banyak apokrifanya. Bible itu bahkan ada ayat atau kitab yang dibuang oleh denom-denom Kristen lainnya. Contoh, ketika Katolik mengkanonisasi Bible dengan 72 kitab, datang Martin Luther dibuang Deuterokanonika. Artinya ada kitab yang dianggap kitab suci oleh denom lain, dianggap bukan kitab suci oleh denom lain. Maka inilah bukti Kau kebenaran buktikan Al-Quran yang aja Islam benar. ini aku lagi buktikan Islam benar. Cerita Maka tentang dengan Alkitab adanya supaya- kitab-kitab apokrif, kitab gimana sih semisal kau? dengan tulisan-tulisan Lukas, Matius, Lukas itu ternyata ada tiruannya, membuktikan bahwa Al-Quran benar. Seorang nabi akan datang dengan klaim besar bahwa dia adalah seorang nabi, maka dia diperkuat dengan mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang masih bisa dirasakan saat ini, yang mana challenge-challenge Al-Quran tidak mampu dibantah oleh orang Kristen. Walaupun kalian minta tolong sama Roh Kudus, walaupun kalian minta tolong sama Yesus untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan pernah sanggup dan mampu. Allah sudah men-challenge itu dalam Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu benar. Dengan terbukti kitab kalian itu tidak jelas, terbukti banyak tiruannya, terbukti banyak sengketanya, bahkan kata pendeta Yonatan Purnomo, ada 6 ribuan kesalahan di kitab kalian. TB1 dengan TB2 bentrok, antara yang online dengan cetak bentrok, kitab dengan kitab bentrok, ada kitab hilang, kitab yang ditiadakan, kitab yang dilempar ke belakang. Maka inilah benar kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Ya, jadi celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya lalu mereka menjual dengan harga murah. Berbagai macam versi kitab kalian dijual dengan harga murah dan paling banyak laku. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah cuan. Setidaknya itu yang dikatakan oleh pendeta MYM. Maka realitas konkret yang terjadi pada saat ini membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian mengaku kalian adalah orang yang punya Roh Kudus, berkata ini dari Tuhan, tapi kalian hanya penjual kitab yang direvisi. Saya akan tunjukkan salah satu contoh pernyataan dari seorang pendeta kalian sebagai bentuk bahwa saya tidak pernah menipu seperti yang dilakukan oleh Jimmy Sinambela tadi, ya. Maka saya akan tunjukkan kepada kalian apa kata pendeta MYM terkait kitab kalian itu, ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ya, kami umat Islam itu tidak perlu menghina agama kalian, karena kalian sendiri sudah membantu kami untuk menghina agama kalian. Jadi kami tidak perlu hina. Kalian yang menghina agama kalian sendiri, oke? Nah, itu kita punya bukti semuanya. Nah, ini dia. Ya, sebelum ditunjukkan saya sapa dulu ya. Liora ini Kristen atau Muslim? Bang Adi Syaputra Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, teman-teman. Kalau tidak ngomong itu biasa diturunkan otomatis. Bang Adi? Oke. Waalaikumsalam Bang Lontong. Saya berada. Oke. Liora Kristen atau Muslim? Oh, saya Kristen, Om. Oh iya, silakan. Teman-teman juga Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. ya sambil tap-tap layar ya. Lanjut. Ya. Mari kita dengarkan bersama pernyataan seorang pendeta bernama Muria Walianto Manalu, seorang pendeta Tritunggal yang sangat prihatin dengan banyaknya kritikan-kritikan terhadap LAI. Diduga LAI banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, dan bahkan kita dengarkan MYM sendiri mengakui bahwa mereka yang mengkritis adalah orang-orang yang pakar. Ini dia. Sumber yang sah untuk bisa membantah saya. Saya sudah persiapkan di mulai bikin Alkitab versi sendiri lalu mempersalahkan LAI tidak kanon katanya. Itu seperti yang namanya Yonatan Purnomo itu, dia tidak tahu dia keluar dari hutan mana itu, tiba-tiba mau membuat Alkitab sendiri. Kita lihat nanti Alkitabnya laku apa enggak.
Laku atau tidak? Masya Allah. Seorang pendeta MBM mengakui bahwa ternyata orang-orang Kristen membuat kitabnya untuk laku atau tidak. Allah sudah berfirman 1400 tahun lalu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ketika kalian bertanya kepada saya, tunjukkan kebenaran Al-Quran, apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun lalu tervalidasi. Bahkan di tahun 2024. Ya, Al-Quran mengatakan, celakalah kalian yang membuat kitab dengan tangan kalian, lalu mengatakan ini dari Tuhan, kalian hanya ingin menjualnya. Bahkan pendeta kalian sendiri mengatakan bahwa tokoh-tokoh kalian membuat kitab revisi, lalu jual. King James Version, jual. TB1, jual. TB2, jual. Tapi ternyata setelah dibuktikan, TB1, TB2 bentrok, kontradiksi. Yang cetak dengan yang online, kok bentrok. Ada 6.000 kesalahan dari LAI secara terjemahan. Lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa kitab kalian itu adalah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus? Salah Roh Kudus kalian mengilhami sampai dia salah menerjemahkan. Yakin. Apa arti yakin? Anda yakin? Arti yakin apa? Ya, ada ya. Bahwasannya kamu Arti yakin. Kalau berbicara minimal kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu bertanya kepada saya, kamu yakin? Apa arti yakin? Definisi yakin apa? jangan potong kalimat seseorang yang lagi diucapkan. Kamu bertanya, saya tidak potong kecuali kamu menjelaskan. Kamu bertanya yakin, saya jawab. Kamu ngerti nggak arti yakin? Yakin itu adalah sesuatu narasumber yang harus dipercayai. Yakin itu adalah sesuatu narasumber, itu bukan sifat atau karakter atau perasaan, tapi itu kamu bicara tentang oknum orang. Ini kamu nggak nyambung jawabnya. Yakin itu narasumber. Apa yakin narasumber? Narasumber itu manusianya. Sejak kapan narasumber bernama si Yakin? Perbaiki dulu kosakata Anda. Mengerti dulu dengan apa yang diucapkan dengan dewa, jangan dengan hawa nafsu. Apa yakin? Yakin itu sikap. Ada di ranah internal. Kamu bilang narasumber, narasumber itu orang, narasumber itu bisa jadi orang, bisa itu jelas manusia. Narasumber biasanya di narasumber itu orang. Sumber bukan berarti hanya orang. Sumber itu bisa banyak. Sekarang kamu tanya sama saya, yakin? Apa yang dimaksud dengan yakin? Yakin itu sesuatu narasumber. Apa sesuatu? Yang dipercayai dengan 100%. Yakin itu adalah sesuatu yang apa? Coba jelaskan dulu. Kalau bicara, Bang, ini Komal kita coba edukasi publik. Kalau Anda tidak mengerti sama sekali, lebih baik Anda bertanya. Kalau Anda mau menjelaskan, pastikan itu berdasar, berliteratur. Jangan hanya sembarangan bicara. Kalau memang tidak ngerti bahasa Indonesia, pelajari dulu bahasa Indonesia. Ada KBBI. Coba lihat coba lihat di Google. Apa itu yakin? Baru pahami dulu apa yakin, baru tanya ke saya, yakin enggak saya? Dengan apa? Nanti kita diskusi bagus-bagus. Coba. Ini belum sampai ke titik ini loh. Santai Bu. Jadi gini, kamu mengatakan emang benar ya. Saya Adi Saputra mengakui bahwasanya terjemahan yang dilakukan oleh LA itu banyak yang salah. Ya. Jadi saya mau bertanya kepada Anda. Coba. Tunggu, ulang sekali lagi. Apa yang saya sampaikan tadi berarti divalidasi oleh Anda kebenarannya ya? Benar berarti ya? Memang LAI banyak kesalahan ya? Oke, terima kasih. Setidaknya apa yang saya sampaikan itu betul. Lanjut. Jika tidak. Jadi kalau menurut Anda, Al-Quran Anda itu direvisi berapa kali? Mana pernah? Emang pernah Al-Quran direvisi? Coba buktikan dulu. Saya akan buktikan. Coba baca surah Al-Qasas 106. Coba bacakan. Di mana itu direvisi? Coba baca. Saya satu di PES dan nggak bisa open cam. Fandi, tolong Fandi ya. Ketika ada orang yang menuduh di sini, tolong beban pembuktian ke dia. Jangan
susahkan saya untuk membuktikan tuduhan dia itu betul. Demi membantu tuduhannya betul, dia suruh minta untuk bacakan ayat yang dia maksud. Gini loh, Fandi ya, tolong ya, saya ini seorang pendiskusi, bukan pembantu atau budak dari orang Kristen. Ketika mereka punya tuduhan, pastikan mereka punya data ya, Fandi. Kalau nggak, hempaskan ke Danau Toba. Nggak butuh kita orang-orang semacam Bang ini Adi, ya. ada data Bang Adi, bisa tunjukkan data? Apa yang saya kasih tunjuk dalam surah. Oke, udah. Bang Ardian, ini Kristen, sama Bang John, Kristen ya. John Chow. Silakan buka mic-nya teman-teman Kristen. Silakan. Teman-teman dikencangin tab-tabnya ya. Ingat teman-teman Kristen, ini bukan komal lawak-lawakan ya. Jadi jangan ngelawak di sini ya teman-teman Kristen. Kencangin tab-tab layarnya biar komalnya kuat. Kompak teman-teman, 600 orang lebih. Silakan Bang John. Kondusifkan, Fandi, Uni mau sholat asar, kondusifkan komal, cari orang Kristen yang betul-betul mengerti bahasa Indonesia dulu, punya dasar untuk menuduh Al-Quran, punya dasar untuk menjelaskan imannya. Kalau tidak, mohon maaf Fandi ya, jangan membuang waktu untuk menghadapi orang-orang yang hanya kan air ludah doang, nggak ada guna. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pengajaran dan hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.